Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Ibu Juri Bidang Kimia, OSN Jenjang SMA MA tingkat nasional tahun 2022. Yang saya hormati Bapak Ibu pendamping dan peserta bidang kimia OSN Jenjang SMA MA tingkat nasional tahun 2022. Oke, baik. Perkenalkan, saya Reni Mayanda mengucapkan selamat kepada Sobat Prestasi yang akan berlanjut ke tingkat nasional sebagai perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia dan 1 dari luar negeri. Oke, senang sekali ya rasanya kita bisa bertemu dalam acara Sosialisasi OSN Tingkat Nasional Jenjang SMA MA tahun 2022. Oke, sebelumnya aku mau ngecek dulu nih Sobat Prestasi, apakah ada di Zoom atau bagaimana? Dikasih reaction, di sini yang off cam itu dimohon untuk on cam ya. Oke, baik. Di tengah-tengah saya juga telah hadir Bapak Ibu Juri Nasional. Mari kita sapa dulu ya. Di sini ada Ibu Diana. Halo Ibu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua dan anak-anakku sekalian. Apa kabar? Semoga semua sehat ya. Apa kabar Ibu Dian? Alhamdulillah baik. Iya, mungkin Ibu bisa disapa-sapa dulu pesertanya, mungkin mau mengucapkan selamat atas kelolosannya untuk ke tingkat nasional, Ibu. Baik, ya kepada anak-anakku sekalian yang sudah berhasil ya lulus atau lolos ya barangkali ya masuk ke tingkat nasional, kami mengucapkan selamat ya atas pencapaiannya. Itu adalah suatu prestasi yang luar biasa ya, karena dari saringan ribuan ya, dari 1.000 lebih gitu, hampir 2.000 peserta, alhamdulillah Anda adalah 100 yang terbaik di tingkat nasional ya. Jadi nanti siapapun nanti yang akan menjadi juara atau mendapatkan medali gitu ya, tidak menjadi masalah lagi karena Anda sudah termasuk 100 orang atau 100 siswa terbaik di bidang kimia ya, yang mewakili daerahnya masing-masing di OSN Kimia pada tahun 2022 ini. Ya, sekali lagi selamat ya. Oke, baik Ibu Diana. Ya, keren sekali ya Bu, ini dari sekian ribuan peserta yang mendaftar dan juga diakurasi, dan akhirnya terbentuklah 100 peserta perwakilan dari seluruh daerah yang ada di Indonesia dan luar negeri. Iya, itu sangat ini ya Bu, sangat keren sekali teman-teman. Walaupun nanti nggak mendapatkan medali, tapi teman-teman sudah mewakili daerahnya, itu sudah keren banget. Oke, di sini juga ada Pak Fainan. Halo Pak Fainan. Halo Pak Fainan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya off kamera ya. Oke, baik. Apa kabar Pak Fainan? Alhamdulillah, baik. Ya. Semoga semuanya yang di sini sehat-sehat semua ya. Amin. Iya, amin Pak. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja mungkin Bapak Ibu ada sedikit informasi terkait berlanjutnya ke tingkat nasional seperti itu. Untuk Ibu Dean dan Pak Fainan, saya silakan. Ya, baik. Pertama-tama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari tim juri bidang kimia ingin menyampaikan beberapa informasi penting ya terkait pelaksanaan OSN ya. Jadi nanti penyelenggaraannya gitu akan dilakukan di sekolah masing-masing ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan nanti akan kami tayangkan beberapa hal yang harus menjadi perhatian baik bagi siswa ataupun guru pendamping ya, karena nanti guru pendamping juga akan membantu dalam hal terutama dalam hal proses scanning jawaban dari peserta ya, karena mungkin tidak semua siswa juga yang
bisa mampu melakukannya dalam waktu singkat ataupun karena peralatannya sekarang diharuskan ya menggunakan scanner yang betul-betul scanner, bukan menggunakan smartphone ya, akan menggunakan smartphone ataupun menggunakan gadget seperti biasanya, tetapi menggunakan scanner yang nanti terhubung dengan komputer atau PC ya. Jadi nanti untuk scanning jawabannya gitu ya, itu akan dilakukan menggunakan alat scanner yang memang betul-betul diperuntukkan untuk melakukan scan atau memindai dokumen gitu ya. Makanya di sini para pembinanya juga harus membantu gitu ya, harus juga terbiasa dengan menggunakan perangkat tersebut gitu, karena kekurang pahaman atau kekurang ahlian Bapak Ibu nanti membantu melakukan pemindaian jawaban dengan menggunakan alat scanner itu juga akan mempengaruhi nanti jawaban siswanya nanti apakah bisa terrekam dengan baik ataupun misalnya bisa terunggah dengan baik. Nah, itu perlu menjadi pusat perhatian pada OSN kali ini gitu ya. Nah, kemudian juga nanti akan ada teknik-teknik di mana guru dan pendamping itu atau pengawas yang ada di lokasi itu tidak boleh masuk di dalam pada saat anak-anak bekerja, tetapi jika ada siswa ada kendala misalnya tadi proses pemindaian atau apa bisa membantu, tapi dengan catatan Bapak Ibu nanti prosesnya itu harus di Zoom itu request ya kepada kami gitu ya untuk masuk ke ruangan atau mendekati siswa yang sedang ada masalah kendala jaringan dan segala macam. Nah, kalau sudah diizinkan oleh kami, baru kemudian Bapak Ibu bisa mendekati ke siswanya atau membantu dalam proses teknis dan seterusnya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang dalam OSN tahun ini sedikit berbeda dengan yang tahun sebelumnya ya. Dan mungkin perbedaan signifikan lainnya adalah untuk OSN tahun ini, OSN sekarang dibandingkan OSP dan OSK adalah bahwa pengerjaannya adalah secara manual di atas kertas kosong ya, tidak langsung diisikan ke dalam sistem ya, tetapi nanti pada akhirnya gitu jawaban yang tadi sudah dipindai akan harus dimasukkan ke dalam sistem. Lalu kemudian yang membedakan juga dengan yang lain adalah nanti soal-soalnya tetap akan diakses lewat platform Moodle gitu atau platform menggunakan harus login gitu ya ke sistem gitu, dan baru kemudian bisa melihat soalnya dan kemudian bisa menjawabnya. Mungkin ada tambahan dari Pak Fainan, silakan. Mungkin secara umum cukup dulu Bu, nanti detailnya diteruskan nanti. Ya. Oke, baik. Mungkin nanti akan di-share screen ya presentasi Bapak Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu disilakan. Pak Fainan mungkin silakan. Ya, terima kasih Bu Dea. Ya, mungkin kita mulai saja, singkat saja. Tadi secara umum sudah dijelaskan oleh Bu Dea gitu ya, ada beberapa perbedaan dari OSP dan OSN. Mungkin lanjut ke halaman berikutnya. Kita mulai dari timeline dulu ya. Hari ini kita sosialisasi ya. Nanti tadi yang dijelaskan oleh Bu Dea, nanti akan dibuka semacam menu uji coba gitu ya untuk bagaimana tampilan soal dan sebagainya. Kemudian nanti ini akan kita buka mungkin mulai siang nanti sampai H-1 ya. Jadi masih ada banyak waktu untuk mencoba. Kemudian ini saya dapatkan dari Puspesnas gitu, tanggal 3 Oktober kita mulai acaranya pagi, ada technical meeting. Ya. Ini semacam kayak buat memastikan semuanya sudah sesuai gitu. Jadi harusnya nggak lama-lama ya. Kemudian siangnya ada pembukaan OSN. Kemudian hari berikutnya tanggal 4 itu kalau nggak salah hari Selasa ya. Hari Selasa kita mulai pengerjaan, mulai tesnya ya. Jadi dari kimia itu maksimum 5 jam ya. Jadi kita mulai jam 7, paling telat beres jam 12. Nanti akan detailnya akan disampaikan di technical meeting. Kemudian tanggal 5 sampai 6 itu penjurian, tanggal 7 itu penutupan dan pengumuman medalis ya. Itu kira-kira siang atau sore. Oke, selanjutnya.
Jadi tadi kita sampai ke teknis pelaksanaan secara tentatif ya. Jadi secara umum pelaksanaannya ada 2 sesi, di mana sesi pertama itu kalau tahun kemarin 90 menit, sesi kedua juga 90 menit, dan di masing-masing sesi disediakan 15 menit untuk scan dan upload jawaban dengan toleransi 15 menit juga, tapi itu makan waktu istirahat. Jadi kalau ada masalah maka waktu istirahatnya tidak bisa dipakai gitu ya. Jadi kurang lebih akan sama seperti itu, cuma nanti mungkin waktu pengerjaannya akan berubah kalau ada perubahan gitu ya. Dan itu akan diumumkan saat technical meeting sehari sebelum ujian. Oke, slide selanjutnya. Nah, untuk pengerjaan jadi pengerjaan seperti sebelum-sebelumnya kita wajib pakai PC atau laptop ya untuk mengakses soal. Jadi secara umum untuk OSN dibandingkan provinsi itu lebih enak OSN dalam hal penggunaan internet gitu ya. Dan karena soal akan ditampilkan per soal satu assignment gitu ya. Nanti jadi apa namanya jumlah loading page itu akan minimum gitu ya. Jadi Bapak adik-adik nanti ketika buka soal, kan soalnya ada soal esai gitu ya, jadi lumayan panjang gitu ya. Jadi itu akan cukup lumayan lama di situ untuk mengerjakan satu soal. Jadi untuk melihat soal satunya lagi itu ya jedanya lumayan lama ya. Jadi apa namanya tidak perlu loading page yang berkali-kali. Beda seperti soal di provinsi atau di soal yang di kabupaten ya. Jadi nanti semua informasi yang dibutuhkan disediakan di soal ya. Misalkan tabel periodik seperti provinsi kemarin ada link di atas, tinggal diklik linknya, maka itu akan muncul tautan yang berisi tabel periodik, rumus-rumus dan sebagainya. Jadi kemudian PC dan laptop hanya untuk melihat soal ya. Jadi nggak boleh dipakai untuk melihat yang lain. Kemarin ada kasus di mana ada yang menggunakan PC untuk membuka aplikasi chat. Ini otomatis pelanggaran berat gitu ya, dan otomatis langsung didiskualifikasi. Ini jangan sampai terulang lagi di nasional ya. Saya harap sih yang lolos semuanya punya integritas yang tinggi ya. Kemudian karena ini tidak ada mengisi jawaban, jadi otomatis kita cuma butuh pakai mouse untuk nge-scroll halaman ya, sama buka halaman baru. Jadi keyboard itu sebenarnya tidak berguna juga, tidak terlalu berguna di sini ya. Dan kemudian meja kerja itu selain ada komputer itu harus bersih. Artinya hanya ada alat tulis, kalkulator dan kertas kosong untuk nulis jawaban. Jadi tidak ada tabel periodik, tidak ada alat komunikasi, tidak ada apapun. Jadi nanti kalau kita menemukan ada sesuatu yang tidak di luar 3 ini, itu adalah suatu pelanggaran. Ya. Dan ketika waktu habis, semua peserta wajib berhenti menulis. Jadi pulpennya dijauhkan. Jadi ketika ada yang masih menulis, itu adalah pelanggaran dan itu kita bisa diskualifikasi. Oke, selanjutnya. Untuk pengawasan, seperti kemarin sama saja, cuma di sini setiap peserta wajib ada 2 kamera. Jadi kamera depan sama kamera samping belakang gitu ya, kira-kira. Jadi kamera depan itu untuk menyorot wajah gitu ya. Kamera belakang samping itu untuk menyorot monitor, layar monitor dan meja kerja. Dan kedua perangkat itu tersambung dalam Zoom ya. Sambung dalam Zoom, nanti di situ mikrofonnya dimatikan tapi speakernya harus nyala. Jadi kamera dan speaker nyala, mikrofon mati. Dan pastikan itu listriknya atau baterainya cukup untuk maksimum 5 jam, internetnya kuota juga cukup untuk 5 jam. Gitu ya. Oke, selanjutnya.
Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi karena di nasional itu satu sekolah maksimal ada 2 wakil. Jadi satu ruangan itu ya kira-kira kalau satu bidang satu ruangan berarti ya ada 4 kamera di situ. Untuk kamera depan peserta 1 dan kamera belakang peserta 1 dan seterusnya sampai peserta 2. Ya. Jadi kira-kira diatur jarak dan sudutnya sedemikian rupa sehingga dia bisa menyorot kalau untuk kamera depan menyorot wajah dan kamera belakang bisa menyorot layar monitor dengan jelas dan isi meja kerja. Selanjutnya. Ya, jadi kriterianya seperti sebelumnya, wajah itu dari kamera depan harus terlihat jelas, isi layar komputer dan meja kerja dari kamera samping belakang harus terlihat jelas. Dan peserta nggak boleh pakai virtual background dan headset. Ini kemarin banyak juga yang masih bandel ya. Jadi tolong untuk kali ini udah level nasional, aturannya diikuti dengan baik. Pembina sama guru tadi seperti kata Bu Dea tidak boleh ada di area ujian saat ujian, kecuali kalau ada kendala teknis nanti harus dengan izin dari pengawas. Dan nanti kita akan sediakan breakout room atau Zoom khusus untuk tim pembina atau tim teknis dari sekolah. Itu 1 orang saja per atau 1 akun per sekolah, gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa ini format display name nanti nama sekolah _ provinsi. Kalau untuk tim guru atau tim pembina, tim teknis itu sekolah _ provinsi. Ini juga kemarin banyak sekali yang masih bandel dengan display name ya. Padahal itu hal yang mudah sekali untuk diubah gitu ya, tinggal di sedikit klik itu bisa dilakukan. Tapi masih banyak yang melanggar. Oke, selanjutnya. Nah, pemindaian. Jadi karena soalnya esai, jadi ngerjainnya di kertas, nanti otomatis harus di-scan. Scan-nya harus pakai scanner yang tergabung sama printer atau scanner individual, tapi scanner bukan smartphone. Ya, jadi pengalaman tahun kemarin itu kita bolehkan pakai smartphone itu nge-scan-nya banyak yang asal-asalan. Ada bayangannya, ada yang tangannya goyang dan sebagainya. Itu ya tentu saja akan banyak merugikan karena kalau jawabannya goyang ya kita nggak bisa koreksi, otomatis ya kita nolkan jawabannya gitu ya. Jadi penggunaan scanner beneran di sini ini sebenarnya juga membantu untuk mendapatkan hasil scan yang relatif jauh lebih baik dibandingkan kalau kita scan pakai HP. Jadi di samping itu juga scan dengan menggunakan HP juga itu meminimalisasi kecurangan. Ya, jadi hanya boleh pakai scanner. Kemudian saat melakukan scan itu semuanya harus bisa diawasi. Jadi scannernya harus ada di sebelahnya meja kerja. Jadi otomatis ketika men-scan itu kamera samping belakang bisa juga memonitor apa yang terjadi saat proses scanning. Nah, nanti berkas jawabannya itu di-convert dalam satu file, formatnya PDF. Jadi jawaban satu sesi itu satu file. Jadi nanti saat pelaksanaan ujian itu masing-masing siswa hanya akan mengupload 2 kali, masing-masing satu file dalam format PDF. Nah, kemudian nanti tolong tidak ada batasan ukuran file, tapi tolong diperhatikan juga ketika ukuran filenya semakin besar, maka waktu untuk upload semakin lama. Dan biasanya tidak selalu ukuran file yang besar itu kualitasnya lebih bagus. Kadang-kadang ukuran file yang sedang saja itu sudah cukup untuk bisa dibaca dan dikoreksi. Ya, jadi tolong diperhatikan mengenai ukuran file agar nanti proses upload-nya tidak terlalu bermasalah. Oke, selanjutnya. Nah, jadi tadi masalah kendala teknis gitu ya. Jadi ini kita mengacu pada pelaksanaan Olimpiade Kimia Internasional, di mana di situ ada juga proktor. Jadi ketika ada kendala teknis, maka peserta itu harus angkat tangan dulu. Jadi peserta angkat tangan, kemudian nanti proktor akan atau pengawas di sekolah akan minta request pada organizer tim pengawas pusat, gitu ya,
untuk izin untuk bisa membantu, kemudian setelah diizinkan baru masuk. Dan ketika pengawas masuk, maka semuanya harus bisa terekam dengan baik. Jadi baik secara visual maupun secara audio. Jadi di sini nanti pengawas yang tim pembina yang masuk ini baiknya Zoom-nya itu pakai HP, jadi atau pakai laptop. Jadi ketika membantu semua percakapannya harus bisa terdengar. Jadi ketika tidak bisa terdengar itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Jadi kalau tadi dari siswa itu mikrofonnya mati, tapi nanti untuk yang guru itu mikrofonnya harus nyala. Jadi mikrofon, kamera dan speaker harus nyala semuanya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau ada kendala teknis, tidak ada kompensasi waktu. Jadi tolong diperhatikan. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai ada kendala teknis, gitu ya. Jadi kalau misalkan kira-kira ada mati listrik, siapin baterai cadangan atau genset dan sebagainya, gitu ya. Atau misalkan kalau internetnya mati, ada kuota cadangan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ini sudah selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fainan. Tadi kan sudah menjelaskan terkait prosedur pengawasan, juga teknis akses soalnya, terus juga teknis pemindaiannya, juga bagaimana cara mengunggah jawaban soalnya. Dan tadi yang terakhir itu kan terkait SOP penanganan kendala teknis, juga nanti teman-teman kalau misalnya pada saat pengerjaan ada kendala terkait website ataupun terkait login akun, itu intinya bisa menghubungi narahubung yang sesuai nomor narahubung yang nanti akan diberikan kembali di kolom chat ya. Oke, untuk Sobat Prestasi mungkin terkait pemaparan yang tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin bisa raise hand ya, nanti mungkin langsung ditanyakan kepada Bapak Ibu Juri Nasional. Ya, mungkin ini saya menanggapi dulu yang ada di chat. Maaf tadi apa-apa saja yang tidak diperbolehkan. Jadi di atas meja kerja tidak boleh ada tabel periodik dan yang lain-lainnya gitu yang tidak perlu ada gitu ya. Jadi sekali lagi yang ada di meja kerja hanya kertas kosong ya. Kertas kosong ini adalah untuk menulis jawaban Anda, sekaligus barangkali kalau membutuhkan untuk coret-coret. Kemudian ada pena ya. Ada pena untuk alat tulis. Jadi upayakan alat tulis penanya harus berwarna hitam dan harus jelas ya. Kemudian jika ada kesalahan jawaban tidak boleh menggunakan tip X ya. Jadi kalau ada salah tulis gitu kan ya, tidak menggunakan tip X, jadi cukup dicoret satu garis saja oleh pena Anda ya, kemudian di bawahnya dituliskan jawaban yang tepat gitu ya. Itu jadi sekali lagi yang ada di atas meja itu hanya ada kertas kosong, pena berwarna hitam ya, kemudian kalkulator, itu saja ya. Sementara untuk tabel periodik dan yang lain-lain itu kan sudah disediakan di dalam sistem gitu ya. Jadi ada tinggal melihatnya saja di laman soal itu gitu ya. Jadi itu, dan tadi tidak boleh menggunakan headset gitu kan ya, atau alat bantu yang lainnya, sehingga memang clear saja gitu. Hanya ada Anda, laptop Anda, dan juga tadi kertas, pena dan juga kalkulator ya. Pastikan juga kalkulatornya berfungsi dengan baik, dan pernah juga disampaikan di yang sebelumnya, kalkulatornya harus yang scientific ya, yang memang bermanfaat dipakai. Jangan menggunakan kalkulator biasa-biasa saja yang akhirnya sama sekali tidak bisa membantu Anda nanti dalam menyelesaikan soal-soal ya. Dan pastikan Anda juga mahir di dalam mengoperasikan kalkulator tersebut, karena percuma saja kalau misalnya kalkulatornya bagus, canggih, kemudian Anda juga tidak bisa menggunakannya, ya tentu saja akan memakan waktu dan kemudian akan terjadi kesalahan dan seterusnya ya. Oke, nanti record Zoom-nya apa? Ya itu tadi kalkulator jelas harus ada
kalkulator. Kalau tidak ada kalkulator, Anda tidak akan bisa bekerja ya. Itu saja dulu mungkin selanjutnya oleh Mbak Reni biar bisa dipandu lebih teratur, tertib. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Bu Dean. Itu betul banget ya, Sobat Prestasi. Jadi menggunakan kalkulator saintifik agar bermanfaat gitu. Nah, ini juga saya ingin menambahkan, jadi untuk pengawasan nanti, itu nanti ada sekitar waktu 5 menit, kita akan pengecekan wajah nanti. Sobat Prestasi di situ membuka maskernya untuk dicek wajah Sobat Prestasi disesuaikan dengan data yang kami input gitu. Oke, mungkin nanti juga Bapak Ibu pembimbing bisa meninggalkan peserta ketika pelaksanaan sudah dimulai gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya. Oke, di sini juga ada pertanyaan dari kolom chat. Oke, untuk nomor narahubung bisa diakses di mana? Untuk narahubung seperti yang di tingkat provinsi ya nanti akan saya berikan juga di kolom chat untuk nomornya, dan juga Sobat Prestasi sebenarnya bisa mengetahui nomor narahubung itu ada di pedoman di bagian call center ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Raheni dari SMA 9 Bandar Lampung. Untuk OSN ini apakah ada praktikumnya? Bagaimana Ibu Dean? Karena di suasana tidak ada ya, jadi karena masih sifatnya daring gitu tahun ini, jadi tidak ada praktikum, jadi hanya teori saja, jadi hanya 1 hari saja, dan tadi berlangsung dalam 2 sesi yang dibagi dalam 2 sesi, masing-masing sesi itu nanti harus tadi setelah selesai sesi harus mengunggah jawaban, memindai dan mengunggah jawabannya, lalu di sesi 2 juga demikian ya. Jadi sekali lagi tidak ada praktikum ya. Iya, baik. Jadi karena kan suasananya juga online ya Bu, jadi tidak memungkinkan untuk kita praktikum, tapi semoga di tahun depan bisa ada praktikum ya Bu, kalau misalnya kegiatan kita secara luring gitu. Nah, di sini juga ada pertanyaan dari Mariana Lee. Pada saat pelaksanaan, apakah harus di sekolah atau bisa di rumah masing-masing? Bagaimana Ibu Dean? Ya, sesuai dengan peraturan dari Puspresnas ya, Bu Reni ya, Mbak Reni, bahwa pelaksanaan harus dilaksanakan di sekolah ya, di sekolah. Jadi memang apalagi sekarang jumlahnya lebih sedikit ya, jadi kalaupun situasinya dan kondisinya memang kurang kondusif, tetapi kan karena cuma 1 atau 2 orang per setiap sekolah, sepertinya rasanya untuk protokol kesehatan juga masih bisa aman gitu. Jadi kalau dilakukan di sekolah, jadi penting sekolahnya juga menyiapkan semua perangkatnya gitu ya. Perangkatnya tadi yang harus meliputi laptop atau PC, kemudian scanner, kemudian tadi harus ada 2 kamera ya untuk 1 peserta. Jadi kalau misalnya dalam 1 sekolah itu kan maksimal 2 peserta. Jika ada yang 1 sekolah itu bisa meloloskan 2 peserta yang mewakili sekolahnya, maka 2 orang ini harus berada di ruangan yang sama ya. Tentunya kalau misalnya prokesnya kalau 2 orang sih aman-aman saja ya mestinya ya. Dan untuk 2 orang ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Fainan, masing-masing itu harus ada 2 kamera yang mengawasi dari depan ya, dan yang dari belakang. Depan itu harus melingkupi meja kerjanya dan wajahnya harus terlihat. Lalu kemudian kalau yang dari belakang itu harus bisa memantau layar monitor dari komputer atau laptopnya gitu. Iya, benar Bu Dean. Jadi kepada Pak Fainan tadi sepertinya raise hand ya. Silakan Pak Fainan mungkin untuk menyampaikan. Silakan Pak Fainan untuk menambahkan. Oh ya, makasih. Terus saya mau menanggapi yang pertanyaan tentang penghubungan di hari tes. Sebenarnya tadi narahubung itu nanti juga ikut di Zoom juga ya. Jadi sebenarnya ketika ada masalah itu lebih cepat kalau kontaknya via Zoom. Jadi makanya tadi nanti saat hari H, tim pembina atau tim teknis dari sekolah harus ikutan di Zoom juga. Jadi Bapak Ibu tim pembina ikut juga di Zoom. Agar kalau ada apa-apa, komunikasinya lebih cepat dengan kita. Gitu ya. Jadi kalau pakai WA mungkin narahubung akan menerima WA dari mana-mana nggak jelas gitu ya, nggak kebaca. Tapi kalau dari Zoom
itu spesifik buat Bapak Ibu saja gitu ya. Jadi lebih cepat dan lebih pasti penanganannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Iya, itu baik. tadi mungkin ada kesalahpahaman ya yang tadi nanya di sekolah atau di rumah, katanya kegiatannya hari Minggu. Tidak, Bu. Kalau Anda cek itu pelaksanaannya kita mulai dari 3 sampai 7 Oktober ya. Tanggal 3 Oktober itu hari Senin dan kita pelaksanaan untuk bidang kimia itu tanggal 4 Oktober itu hari Selasa. Jadi bukan hari Minggu ya, itu adalah hari kerja ya. Jadi untuk klarifikasi saja kepada Ibu siapa tadi yang menanyakan tentang sekolah atau di rumah ya. Jadi memang harus di sekolah karena di hari kerja ya. Ya, baik Bu Dan, saya juga izin menyampaikan. Jadi dimaksudkan dari papainan itu melalui Zoom ya, Bapak Ibu join melalui Zoom itu menggunakan handphone saja Bu. Jadi nggak harus on kamera juga untuk Bapak Ibu pendamping ya. Hanya untuk memfasilitasi siswa jika ada kendala saja gitu. Nah juga tadi tempat ini ya pengawasan itu diwajibkan kan tadi sudah dinotis ya sama Ibu Dean. Jadi diwajibkan itu di sekolah dan saat simulasi proctoring nanti kita akan ada simulasi proctoring diharapkan itu di lokasi yang sama di tempat yang sama gitu ya jadi biar device dan tempatnya itu kondusif pada saat pelaksanaan nanti gitu jadi jangan berubah tempatnya gitu walaupun nanti di satu sekolah yang sama gitu. Oke, di sini ada pertanyaan lagi terkait wawancara nih Bu, katanya kan di Juknis ada sesi wawancara ya. Nah itu apakah pelaksanaannya setelah OSN nasional atau bagaimana? Oke, baik. Mungkin ini ada pemberitahuan yang nanti akan menyusul di update ya di website Puspresnas dan juga nanti akan disampaikan ulang pada saat technical meeting bahwa untuk OSN tahun ini sesi wawancara akan ditiadakan ya begitu pula nanti begitu pula kalau yang tahun lalu kan kita meminta siswa untuk membuat tulisan esai itu juga ditiadakan jadi kami akan murni menilai kemampuan siswa berdasarkan hasil tes OSN di hari H itu ya pada hari Selasa tersebut jadi sekali lagi tidak ada sesi wawancara jadi tidak perlu disampaikan wawancaranya akan seperti apa atau pertanyaannya bagaimana itu tidak akan dilakukan gitu ya. Kenapa? Mengingat sekarang waktunya bisa dibilang lebih singkat lah ya bahwa kami harus sudah menyampaikan datanya itu segera mungkin karena hari Jumatnya harus sudah diumumkan dan pengalaman 2 tahun kemarin dengan adanya sesi wawancara lalu dengan adanya harus menilai esai dan segala macam itu cukup berat ya bagi kami tim juri. Akhirnya pada tahun ini kami meniadakan ya sesi wawancara tersebut dan juga pembuatan esai. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Den atas klarifikasinya. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab kita sudahi ya. Nah, ada satu lagi mungkin ini ada yang menanyakan tentang gangguan jaringan siswa raisennya di mana. Yang jelas dua-duanya ya. Jadi siswa harus klik di Zoom-nya raise hand, tapi karena raise hand yang ada di Zoom itu biasanya cuma hitungan detik hilang ya. Maka Anda juga harus ngacung ya, ngacung. Jadi biar kelihatan juga oleh pengawas di kamera bahwa Anda ngacung, selain juga bisa kelihatan di Zoom-nya siapa yang ngacung gitu ya atau tunjuk jari ngacung gitu ya atau raise hand gitu ya. Iya. Jadi biar segera terus juga Bu diantisipasi oleh kami gitu. Ya. Iya, Pak Fainan ya, silakan Pak Fainan. Kalau ada kendala jaringan berarti kemungkinan Zoom-nya mati ya. Kendala jaringan kemungkinan Zoom-nya mati, maka di situ nanti siswa paling aman sebenarnya jangan raise hand di Zoom ya, paling aman sebenarnya angkat tangan langsung aja gitu ya. Angkat tangan langsung kemudian nanti kalaupun kita nggak bisa lihat siswanya karena Zoom-nya mati, pembinanya harus request ke kita. Pembinanya harus request ke kita untuk izin untuk membantu siswanya gitu ya. Jadi tetap prosedurnya diikuti sama. Kalau ada satu step yang tidak bisa dilakukan, ya tetap step yang lainnya harus diikuti, di mana pembinanya izin ke pengawas, pengawas mengizinkan, kemudian tapi tadi selama pembina atau tim teknis membantu siswa,
itu harus bisa dimonitor juga. Jadi di situ kamera tim pengawasnya juga nyala juga gitu ya. Ada satu lagi mungkin yang pertanyaan mungkin cukup penting juga ya. Ini ada pertanyaan, apakah jawaban siswa semuanya dibuat dalam bentuk scan atau hanya ada jawaban-jawaban tertentu, jawaban tertentu yang dibuat? Ya semuanya lah, ya semuanya harus di scan ya. Mau jawabannya kosong atau tidak harus di scan. Oke, satu lagi mungkin yang harus diperhatikan oleh anak-anak semua ya. Ketika menjawab soal itu harus dituliskan nomornya ya, nomornya dengan jelas ya. Kemudian Anda memang boleh tidak berurutan mengerjakan soal, tetapi nomor dari soal itu harus jelas gitu ya. Dan setelah itu kalaupun di nomor itu Anda kosong ya nggak apa-apa, nomor itu tetap ditulis ya walaupun Anda tidak bisa menjawab di kosong, tapi harus ada nomornya gitu ya. Dan yang kosong itu pun harus di scan gitu ya. Jadi semuanya yang mau jawaban kosong atau yang tidak bisa dijawab ataupun bisa dijawab semuanya harus di scan, dan di scannya di sesi masing-masing. Misalnya sesi 1 jawabannya harus di scan di sesi 1 dan diunggah di sesi 1 itu juga ya. Dan jawaban 2 juga di scan di sesi 2 setelah sesi 2 selesai dan diunggah di waktu itu juga. Jadi tidak boleh misalnya sesi 1 masih bisa diunggah di sesi 2 itu tidak ya, tidak diperkenankan ya. Oke, ya betul, jawabannya harus di kertas ya. Makanya tadi harus ada kertas kosong dan pena ya, pena untuk menulis jawaban Anda. Tidak boleh pakai pensil. Jadi harus jelas tulisannya ya, harus terbaca. Dan harus dipindai dengan, kenapa menggunakan scanner ya, bukan dengan smartphone seperti yang tadi sampaikan, itu agar jelas ya gitu. Oke. Kameranya depan atau kamera tadi kameranya terpisah ya, jadi 2 kamera berbeda. Jadi sekali lagi komputer hanya untuk mengakses soal ya. Gitu ya. Tapi kalau kamera itu kamera terpisah. Jadi harus ada 2 kamera. Jadi kalau bisa dibilang ada 2 smartphone yang digunakan untuk mengawasi ya, melalui Zoom ya. Yang pertama kamera yang untuk mengawasi muka Anda dan meja kerjanya, dan satu lagi kamera yang nanti akan mengawasi layar laptop atau PC yang ada soalnya. Begitu ya. Jadi sekali lagi komputernya tidak digunakan untuk aplikasi Zoom, komputer atau laptopnya hanya untuk mengakses soal saja. Begitu kan ya Pak Fainan? Ya, kira-kira begitu Bu. Ini juga untuk menghindari masalah juga ya. Jadi ketika ada aplikasi Zoom itu lumayan berat ya. Jadi ya jangan ambil resiko lah untuk menjalankan 2 program itu dalam satu komputer bersamaan, di mana itu yang satu itu kurang esensial, yang satu lebih esensial gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian tadi menambahkan soal yang mana ya? Saya mau menambahkan sedikit tentang web OSN 1 Puspesnas, tampaknya masih dalam maintenance ya. Jadi tampaknya menu uji coba belum bisa dibuka hari ini. Nanti kita akan coba koordinasi dengan tim IT dari Puspesnas untuk memastikan kapan bisa dipakai gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dean dan Pak Fainan atas jawabannya. Oke, mungkin kita akan cicat ya Bapak Ibu kepada peserta. Halo Benedik. Halo, Benedik dari awal sampai akhir tetap stay on cam. Halo Benedik, mungkin bisa spotlight Mas Operator. Halo Pak. Halo. Oke, Benedik. Iya Kak. Oke, halo Benedik. Oke, Benedik. Apa sih kesan pesan kamu akan melaksanakan OSN tingkat nasional tahun 2022? Waktu dapat pengumuman lulusnya tentunya senang, tapi ya udah rasa gugup Kak. Bagaimana Benedik, suaranya putus-putus?
Pertama, waktu mendapat pengumumannya yang lolos sampai tingkat nasional, tentunya senang, tapi sekarang sudah gugup, Kak. Gugup. Kenapa tuh gugup? Boleh mungkin di-sharing ke ininya, ke teman-temannya? Karena aku sebagai peserta yang lulus nasional mewakili provinsi aku, jadi aku juga tidak mau mengecewakan gitu, Kak. Oke, baik. Mantap sekali, Benedik. Benedik, harapan kamu OSN tahun selanjutnya seperti apa? Apakah ingin luring atau bagaimana? Gitu. Oh ya, kamu seneng nggak sih misalnya ada OSN online sekarang gitu? Harapanku sebenarnya luring, Kak, karena bisa bisa juga jalan-jalan. Jadi Iya, lebih sambil senang. Iya, baik. Oke, terima kasih, Benedik. Terima kasih, Kak. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin kita foto bersama dulu ya. Oke, mungkin bisa dibantu ya, operator. Oke, teman-teman yang masih off-cam diharapkan untuk on-cam ya. Bang, mana ini ya, Bang? Untuk ini ya, Bang? Kok kamera tak bisa, Bang? Guys. Oke. Bang? Silakan untuk dibuka kameranya, masih ada banyak yang Orang belum mau dibuka. on-cam? Mana? Nah. Iya, Mak. Nah, mana dia? Oke, kita mulai ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya lagi, slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, baik. Terima kasih, Mas Operator. Mungkin Ibu Dean dan Fafainan ada closing statement untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Disilahkan, Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Reni yang sudah mengawal kegiatan ini dengan sangat baik, dan juga terima kasih kepada Bapak Operator atau tim Zoom yang sudah membantu pelaksanaan sosialisasi pada hari ini. Semoga sosialisasi yang kami sampaikan cukup jelas dan bermanfaat untuk persiapan ke depannya, terutama karena di sini akan pembimbingnya sangat berperan ya untuk nanti membantu melakukan scanning jawaban siswa gitu ya. Tentunya diharapkan pembimbingnya juga seperti berlatih ya untuk mendukung siswanya agar nanti hasil scanningnya bagus dan jelas terbaca oleh kami gitu ya, sehingga ketika kami melakukan penilaian juga tidak akan merugikan siswa yang sudah mengerjakan soalnya dengan susah ya. Kepada para siswa tadi Benedik menyampaikan gugup ya. Pasti, apalagi yang sudah mewakili tingkat selain sekolah, tapi juga mewakili kota dan provinsi, itu tentunya adalah suatu beban dan amanah yang luar biasa. Tetapi saya yakin sekali dengan kemampuan anak-anakku sekalian gitu ya, semuanya pasti adalah merupakan yang terbaik, 100 terbaik terpilih dari seluruh Indonesia gitu ya untuk bidang kimia. Jadi percaya diri ya, karena Anda harus bisa menunjukkan yang terbaik yang bisa Anda lakukan gitu. Jadi tetap berusaha yang terbaik gitu ya, tunjukkan bahwa Anda bisa gitu ya, dan berprestasi dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi percaya diri, penuh kejujuran, jadi tidak perlu tergoda dengan ingin mendapatkan hasil terbaik, tetapi dengan cara yang keliru ya, atau cara yang salah ya. Bahwa kita ini adalah kejujuran adalah yang terutama ya, dan apapun hasilnya seperti yang saya sudah sampaikan di awal adalah Anda dapat medali atau tidak, kalian adalah tetap yang terbaik. Jadi tetap semangat, pasti Anda bisa. Ya, oke, gitu aja. Terima kasih.
Oke, Ibu Dean, benar sekali ya Ibu. Jadi jujur itu juara gitu kan Ibu. Oke, mungkin dari Pak Fainan, Pak. Iya, dari saya sebenarnya mirip kayak dari tadi Budi ya. Tapi ada sedikit tambahan nih. Jadi dengan adanya OSN online ini memang tidak ideal gitu ya. Karena ya kalau kimia itu kan praktikum itu menjadi hal yang krusial gitu ya. Tanpa praktikum tidak ada kimia gitu ya. Tapi apa boleh buat karena kita terbatas dengan harus dengan daring gitu ya. Jadi tidak ada praktikum. Tapi di sisi lain ada hikmahnya, yaitu skill yang lain bisa terasah gitu ya. Jadi skill misalkan skill penggunaan aplikasi dan sebagainya itu bisa lebih dikuasai gitu ya. Dan di sini saya juga berharap sebenarnya misalnya kayak tadi, misalkan buat adik-adik yang misalkan nggak tahu cara nge-scan gimana gitu ya. Jadi saya berharap sebenarnya jangan mengandalkan bantuan dari pembina. Kalau bisa adik-adik sendiri yang belajar gitu ya. Karena nanti itu skillnya akan dipakai terus setelah lulus SMA gitu ya, kuliah dan sebagainya, itu akan sangat berguna ya. Jadi satu tidak bisa dilakukan tapi bisa mendapatkan skill yang lain gitu ya. Jadi itu mungkin hikmah dari pelaksanaan OSN secara online gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Fainan. Untuk Sobat Prestasi, informasi lebih lengkapnya itu ada nanti di Instagram @Pusat Prestasi Nasional atau biasa @puspresnas, dan juga cek secara berkala di osn.puspresnas.id. Di sini juga saya menemukan quotes dari Sobat Prestasi di tingkat provinsi kemarin, itu di Proktoring Pelaksanaan. Ada yang mengirimkan atau menunjukkan kertasnya. Di sini ada tulisannya, kimia bikin pusing, kamu bikin salting. Oke, baik. Terima kasih Sobat Prestasi sudah menyempatkan waktunya. Kita say-say. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Mbak Reni.